Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurraudatul Jannah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika kelas A13. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas pengganti UTS mata kuliah landasan matematika dosen pengampu Bapak Baharudin SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Sebelumnya, apa sih itu logika matematika? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika ini menjadi alasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Nah, yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu pernyataan dan kalimat terbuka, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyampaikan pemikiran seseorang menggunakan kalimat. Dalam logika matematika, ada dua jenis kalimat, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat peubah atau variabel sehingga belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Yang kedua ada negasi pernyataan. Negasi pernyataan itu bisa juga disebut sebagai ingkaran. Dilihat pada contoh, ingkaran dari ini pensil yaitu ini bukan pensil. Contoh kedua, hari ini hujan, ingkarannya yaitu hari ini tidak hujan. Dan contoh ketiga, semua siswa lulus SNBP, ingkarannya yaitu ada siswa yang tidak lulus SNBP. Kata semua ingkarannya bisa juga menjadi beberapa, jadi ingkaran dari semua siswa lulus SNBP ketika mengambil kata beberapa yaitu beberapa siswa tidak lulus SNBP. Jadi ingkaran itu ditambahkan dengan kata tidak. Tapi ketika di contoh ketiga, kata semua itu ingkarannya yaitu ada dan beberapa. Selanjutnya kalimat majemuk. Di dalam logika matematika, kalimat majemuk itu ada penghubungnya, bisa konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama yaitu konjungsi. Jadi konjungsi itu jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P dan Q. Dibaca P dan Q bisa dilihat pada contoh di samping. Bernilai benar jika kedua pernyataan benar, dan bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan itu bernilai salah. Contohnya bisa dilihat, pertanyaannya yaitu tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3, dan 9 adalah bilangan prima. Cara penjelasannya yaitu dimisalkan P adalah 9 habis dibagi 3 dan Q adalah 9 adalah bilangan prima. Pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka kesimpulannya salah. Jadi pernyataan tersebut mempunyai kebenaran yang salah. Selanjutnya yaitu disjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis P atau Q. Ada pada gambar di samping, dibaca P atau Q. Selanjutnya bisa dilihat tabel kebenaran yang telah saya cantumkan pada gambar di samping. Kesimpulan dari tabel kebenaran tersebut adalah bernilai salah jika P dan Q bernilai salah. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. 5 tambah 14 kurang dari 2 tambah 10, atau X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Maka cara penyelesaiannya yaitu dimisalkan P sama dengan 5 tambah 14 kurang dari 2 tambah 10, ini adalah pernyataan yang salah. Dan Q dimisalkan sebagai X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Jadi karena P-nya sudah bernilai salah, yang diminta itu bernilai benar, berarti Q-nya juga harus benar. Untuk
Q-nya supaya menjadi benar, maka kita faktorkan. Jadi disjungsi benar untuk X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika maka. Tabel kebenarannya ada pada gambar yang telah saya cantumkan. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran tersebut adalah bernilai salah untuk pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Dan untuk kondisi lainnya bentuk implikasinya bernilai benar. Ada contoh soalnya, yaitu tentukan nilai kebenaran dan dari pernyataan jika kuda hewan pemakan rumput maka kuda berkaki 4. Dengan cara penyelesaiannya yaitu dimisalkan jika kuda hewan pemakan rumput adalah pernyataan yang bernilai benar dan kuda berkaki 4 juga pernyataan yang bernilai benar, maka kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Nah, selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah gabungan dua P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika, dengan tabel kebenaran yang telah dimasukkan ke dalam video. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran itu adalah bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai berbeda. Dengan contoh yang telah saya cantumkan, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 9 habis dibagi 4. Dengan penyelesaiannya yaitu dimisalkan P adalah 9 adalah bilangan prima dan Q 9 habis dibagi 4. Pernyataan bagian P benar sedangkan pernyataan bagian Q salah, jadi kesimpulannya adalah pernyataan tersebut benar. Selanjutnya sifat-sifat implikasi. Di dalam implikasi terdapat syarat cukup dan syarat perlu. Apa itu syarat cukup dan syarat perlu? Syarat cukup adalah kondisi yang mengakibatkan kejadian lain dapat berlangsung atau terjadi. Sedangkan syarat perlu adalah kondisi yang pasti bakal terjadi ketika syarat cukup tercapai. Contohnya yaitu yang pertama, misalkan P, kamu mengerjakan semua tugas, dan Q, nilaimu tuntas. P maka Q, jika kamu mengerjakan semua tugas, maka nilaimu tuntas. Contoh yang kedua, misalkan P hari ini hujan, Q jalanan akan becek. P maka Q, jika hari ini hujan, maka jalanan akan becek. Sesuai dengan contoh yang ada di samping, kamu mengerjakan semua tugas dan hari ini hujan disebut syarat cukup. Kenapa dikatakan syarat cukup? Karena kondisi ketika kamu mengerjakan semua tugas dianggap cukup untuk membuat nilaimu tuntas. Begitu juga dengan kalimat kedua, hari ini hujan, sudah cukup untuk membuat jalanan becek, atau dengan kalimat lain, jalanan becek akan terjadi jika hari ini hujan. Nilaimu tuntas dan jalanan akan becek disebut sebagai syarat perlu. Kenapa? Karena jika nilai tuntas merupakan kejadian yang perlu terjadi ketika semua tugas sudah selesai, sedangkan jalanan becek merupakan kejadian yang perlu terjadi ketika terjadi hujan hari ini. Jadi, jika bertemu dengan kalimat jika A maka B, maka A akan menjadi syarat cukup sedangkan B menjadi syarat perlu. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kasus syarat perlu belum tentu dapat digolongkan sebagai syarat cukup. Contohnya jika ada ayam, maka mereka tergolong unggas. Kondisi ada ayam cukup menunjukkan bahwa mereka tergolong unggas. Selanjutnya yaitu bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama yaitu converse. Converse ini adalah kebalikan dari implikasi. Bisa dilihat pada contoh di samping. Jika Dian rajin membaca buku, maka Siti cerdas.
Converse-nya yaitu kebalikan dari implikasi. Yang kedua yaitu inverse. Inverse ini adalah ingkaran dari pernyataan implikasi. Contohnya, jika implikasi jika Aulia haus maka Dian akan minum. Jadi inverse-nya adalah negasi dari implikasi, yaitu jika Aulia tidak haus maka Dian tidak akan minum. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dari inverse. Bisa dilihat pada contoh di samping. Ketika implikasinya jika Atifah lapar, maka Atifah pergi mencari makanan. Kontraposisinya yaitu jika Atifah tidak pergi mencari makanan, maka Atifah tidak lapar. Nah, selanjutnya adalah tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Sebuah tautologi yang memuat pernyataan implikasi disebut implikasi logis. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tautologi, maka ada dua cara yang digunakan. Cara yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai benar, maka disebut tautologi. Dan cara keduanya yaitu dengan melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Nah, kontradiksi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proporsi-proporsi nilai pembentuknya. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tersebut kontradiksi, maka ada dua cara juga yang digunakan. Cara yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai salah, maka disebut kontradiksi. Dan cara keduanya yaitu dengan melakukan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum-hukum ekuivalensi logika. Selanjutnya contoh tautologi dan kontradiksi. Contoh tautologi, jika ada sebuah pernyataan, jika A adalah bilangan positif, maka A lebih besar dari 0. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi? Penyelesaiannya yaitu untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan merupakan tautologi, kita perlu membuktikan bahwa pernyataan tersebut selalu benar, tidak peduli nilai variabelnya. Dalam kasus ini, pernyataan jika A adalah bilangan positif, maka A lebih besar dari 0. Memang selalu benar karena definisi bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Oleh karena itu, pernyataan tersebut merupakan tautologi. Selanjutnya contoh kontradiksi. Jika ada pernyataan semua manusia memiliki sayap, apakah pernyataan tersebut merupakan kontradiksi? Jawabannya yaitu untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan merupakan kontradiksi, kita perlu membuktikan bahwa pernyataan tersebut selalu salah, tidak peduli nilai variabelnya. Dalam kasus ini, pernyataan semua manusia memiliki sayap memang selalu salah karena manusia tidak memiliki sayap. Oleh karena itu, pernyataan tersebut merupakan kontradiksi. Selanjutnya, sifat-sifat tautologi dan kontradiksi. Beberapa sifat tautologi yang penting termasuk yang pertama, kebenaran mutlak. Tautologi selalu benar dalam setiap konteks atau situasi tanpa pengecualian. Yang kedua, ketergantungan pada struktur. Kebenaran tautologi bergantung pada struktur bahasa atau argumen yang digunakan. Perubahan struktur dapat mengubah tautologi menjadi pernyataan yang tidak selalu benar. Contohnya yaitu jika hujan maka tanah basah.
Pernyataan ini selalu benar karena hujan secara alami membuat tanah menjadi basah. Selanjutnya kaitan dengan logika. Tautologi seringkali terkait dengan logika formal, di mana suatu pernyataan dianggap tautologi jika benar dalam semua model logika tertentu. Yang keempat yaitu penting dalam pemikiran logis. Meskipun tautologi mungkin tampak sederhana, konsep ini penting dalam pemikiran logis dan berkontribusi pada pembentukan argumen yang kuat dalam berbagai bidang, termasuk matematika, filsafat, dan ilmu komputer. Sifat kontradiksi juga ada 4. Yang pertama yaitu kebenaran mutlak negatif. Kontradiksi selalu salah dalam semua konteks atau situasi tanpa pengecualian. Yang kedua, ketergantungan pada struktur. Kebenaran kontradiksi juga bergantung pada struktur bahasa atau argumen yang digunakan. Perubahan struktur ini dapat mengubah kontradiksi menjadi pernyataan yang mungkin benar. Yang ketiga, terdapat contoh kontradiksi yang terkenal adalah saya adalah seorang manusia dan bukan seorang manusia pada saat yang sama. Pernyataan ini bertentangan dan selalu salah. Yang keempat yaitu kesalahan logika. Kontradiksi adalah contoh kesalahan logika yang mendasar mereka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan argumen yang kuat atau meyakinkan. Dan yang terakhir yaitu penting dalam logika. Konsep kontradiksi penting dalam logika ini karena membantu kita mengidentifikasi ketidakcocokan dan kesalahan dalam pemikiran dan argumen. Dalam konteks logika formal, kontradiksi ini dapat mengguncang dasar-dasar rasionalitas. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor ini adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Ada 2 macam kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal dinotasikan dengan A terbalik dan kuantor eksistensial dinotasikan E terbalik. Yang pertama yaitu kuantor universal. Dalam pernyataan kuantor universal terdapat ungkapan yang menyatakan semua, setiap, seluruh. Kuantor universal ini dilambangkan dengan A terbalik, dibaca untuk semua atau untuk seluruh atau untuk setiap. Yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Dalam pernyataan berkuantor eksistensial terdapat ungkapan yang menyatakan ada, beberapa, sebagian, dan terdapat. Kuantor eksistensial ini dinotasikan dengan E terbalik, dibaca ada, beberapa, terdapat, dan sebagian. Yang ketiga yaitu ingkaran pernyataan berkuantor. Ingkaran dari pernyataan kuantor universal ini adalah kuantor eksistensial, dan sebaliknya, ingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial ini adalah kuantor universal. Dapat ditulis dengan negasi A terbalik sama dengan E terbalik dan negasi E terbalik sama dengan A terbalik. Terdapat contoh pada video ini. Soalnya sudah ada di dalam video ini, dan soal yang pertama itu dibaca untuk setiap anggota bilangan real berlaku X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Soal yang kedua yaitu dibaca semua ikan bernafas dengan insang, disimbolkan A terbalik P. Dengan A terbalik itu semua dan P itu adalah ikan bernafas dengan insang. Contoh penggunaan kuantor eksistensial juga sudah ada di dalam video ini. Di samping soal yang pertama itu dibaca
ada X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kuadrat tambah 2X kurang 10 lebih kecil sama dengan 0. Atau bisa juga dibaca ada X anggota bilangan real di mana berlaku X kuadrat tambah 2X kurang 10 lebih kecil sama dengan 0. Yang kedua, ada mamalia yang memakan daging. Simbolnya atau dinotasikan dengan E terbalik P, dengan E terbalik itu ada dan P itu adalah mamalia yang memakan daging. Selanjutnya yaitu validasi argumen dan 9 penarikan kesimpulan. Validasi argumen adalah proses untuk menilai apakah suatu argumen atau pernyataan dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar, logis, atau sah. Validasi argumen melibatkan penggunaan berbagai aturan dan metode untuk menguji keabsahan suatu argumen. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam validasi argumen adalah dengan menerapkan aturan penarikan kesimpulan. Ada 9 aturan penarikan kesimpulan yang sering digunakan di dalam logika. Rumusnya ada di samping video ini. Yang pertama yaitu modus ponens. Jika P maka Q dan P maka kesimpulannya yaitu Q. Yang kedua modus tollens. Jika P maka Q dan negasi Q maka kesimpulannya negasi P. Yang ketiga itu silogisme. Jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Yang keempat yaitu simplifikasi. P dan Q, kesimpulannya yaitu E. Yang kelima konjungsi. P dan Q, kesimpulannya P dan Q. Yang keenam yaitu disjungtif silogisme. P atau Q dan negasi P, kesimpulannya Q. Selanjutnya konstruktif dilemma. Jika P maka Q dan R maka S dan P atau R maka kesimpulannya Q atau S. Selanjutnya destruktif dilemma. Jika P maka Q dan R maka S dan negasi Q maka negasi S, maka kesimpulannya yaitu negasi P atau negasi R. Dan yang terakhir yaitu addition. P benar maka kesimpulannya adalah P atau Q. Aturan-aturan tersebut digunakan untuk menguji dan mengevaluasi argumen-argumen dalam konteks logika formal. Menerapkan aturan-aturan tersebut dapat membantu dalam memastikan kebenaran dari suatu argumen. Baik, itulah tadi penyampaian atau penjelasan materi tentang logika matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.